Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan, dan kami boleh lakukan itu dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kepada kita sekalian, marilah kita membaca Alkitab. Dan pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini bukanlah suatu teori, tetapi saudara-saudara ini adalah pengalaman yang tentu dirasakan oleh Rasul Paulus ketika dia mengabarkan Injil. Dia diubahkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang menjadi pengalaman kehidupan Rasul Paulus ini, dia hendak saksikan kepada Timotius yang masih muda, yang sedang menjalankan tugas pelayanan pekabaran Injil. Paulus ingin supaya Timotius hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena ini sangat penting sekali dalam dia menjalankan tugas pekabaran Injil, supaya banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita percaya bahwa para pekabar Injil yang telah mengabarkan Injil di tanah Minahasa, seperti Riedel dan Schwartz, mereka telah diubahkan oleh firman Tuhan. Dan karena kebenaran firman Tuhan itulah maka mereka datang di tanah Minahasa. Mereka memberikan kesaksian tentang kuasa firman Tuhan yang mengubahkan itu. Sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Yesus berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah berbagai perubahan zaman saat ini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mari kita mencintai firman Tuhan. Mari kita sediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Dan yang paling utama adalah, mari kita praktekkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dengan mempraktekkan firman Tuhan, kita memberikan kesaksian, kita mengabarkan Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di surga, karena firman-Mu
yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, bimbing dan sertai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.